Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan. Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya
bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari, Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini,
Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima
Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa bersama Tuhan, amin. Saya mau nyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah, bahkan mungkin ada di pekerjaannya. Saya ucapkan shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa bersama Tuhan, amin. Kita percaya kuasa Tuhan terus menyertai kita, amin. Apapun yang terjadi saat-saat ini, biarlah kita tetap andalkan Tuhan, amin. Jangan pernah lemah, karena kita tahu kekuatan datangnya dari Tuhan akan Tuhan limpahkan atas setiap kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang melimpah atas setiap kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Perlindungan, bahkan penjagaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dengan apa kami balas semua kasih setia-Mu? Selain kami bawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sebab hari ini kami kuat, itu karena Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami sehat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Mari bersyukur kepadanya. Kami mengakui dengan mulut kami Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan.
kasih Bapa. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kuasa Roh Kudus di tempat ini. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Satu suara kita nyatakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau sekali lagi dengan sungguh katakan dari hatimu yang paling dalam. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Biar namamu ditinggikan. Namamu ditinggikan di kuat-kuatkan di tempat ini. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami bersuka karena Engkau Tuhan hari di tengah-tengah kami. Mari Engkau yang sungguh-sungguh rindu memuji memuliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh lihat kiri kananmu siapa aja yang ada di kiri kananmu. Cukup katakan, gak usah jabat tangan ya. Cukup katakan Tuhan Yesus kita sungguh amat baik. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan iman katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih, hari berganti hari.
Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Berkat Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya. Oh, Dia sungguh baik. Untuk selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik, Yesus baik bagiku, Dia sungguh baik, sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Katakan Tuhan Yesus, Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Engkau yang ada di rumah boleh kasih jempolmu, tunjuk kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Oh, tiada Allah yang seperti Engkau lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Haleluya. Masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Sebab kasih-Nya yang sempurna melawat hatimu dan hatiku. Pujilah Engkau Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, Sebab Engkau beserta kami. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku
Seperti pujian tadi berkata, Engkau berkuasa selamanya Tuhan. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang sanggup memulihkan, bahkan kuasa yang sanggup menyelamatkan hidup kami. Sebab hanya di dalam-Mu kami memperoleh hidup yang kekal Tuhan Yesus. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan sungguh hati katakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, satu-satunya penolong dalam hidup kami, yang selalu setia bersamaku. Tak pernah ditinggalkannya perbuatan tangannya. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah penuh. Oh, sebab kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Yang kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
seruanmu. Tuhan mendengar seruan hatimu. Oh, dia tidak tuli, dia tidak buta. Dia merasakan keadaanmu saat ini. Biar iman kami terus menyatakan bahwa Tuhan kami sanggup. Dia sanggup. Oh, Yesus kami sanggup. Amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Hey, Yesus sanggup. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kekuatan di Tengah Badai. Bapak Ibu, firman ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ketika Paulus sedang berlayar menuju ke Italia mau menghadap Kaisar di Roma dan dia menemui badai yang mengombang-ambingkan kapal tersebut. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa membaca pasal ini setelah kebaktian untuk bisa memahami betul situasi yang Paulus hadapi dan bagaimana kita bisa mengambil kebenaran dari pasal ini. Nah Bapak Ibu, apa yang Paulus hadapi di pasal 27 yang sebentar kita akan baca, itu begitu pelik Bapak Ibu. Diombang-ambingkan oleh badai selama beberapa hari Bapak Ibu sampai mereka putus pengharapan. Sudah penumpang dan para tahanan tidak bisa makan mungkin karena mabuk laut Bapak Ibu, ya tidak ada matahari, tidak bisa melihat bulan dan bintang karena begitu gelapnya awan yang berada di atas kapal tersebut sehingga mereka putus pengharapan. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu Paulus bisa menguatkan para tahanan dan para penumpang yang lain. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu 3 hal dari pasal ini, apa yang bisa kita lakukan, bagaimana kita menemukan kekuatan terutama menghadapi badai COVID-19. Mari Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-18 sampai 22. Kisah Rasul pasal 27 ayat ke-18 sampai 22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati." Nah Bapak Ibu, poin saya yang pertama, bagaimana kita menemukan kekuatan di tengah badai kehidupan adalah kita menemukan kekuatan ketika kita menguatkan orang lain. Saya ulang sekali lagi, kita menemukan kekuatan ketika kita menguatkan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu, mereka diombang-ambing beberapa hari lamanya. Ayat 20 mengatakan bahwa mereka putus pengharapan. Ini termasuk Paulus, termasuk Lukas, dan juga para penumpang yang lain Bapak Ibu. Saya yakin Paulus juga udah berpikir, aduh ini kayak tidak akan selamat, tidak akan sampai ke Roma. Ya karena badai begitu
besar dan awan begitu gelap sampai bintang tidak kelihatan di malam hari. Dan hari siang pun mereka tidak tahu itu matahari atau siang atau malam. Tapi di tengah-tengah itu Paulus berdiri dan menguatkan orang lain. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita mungkin di tengah pandemi COVID-19. Sangat mudah untuk kita kehilangan pengharapan. Sangat mudah untuk kita kehilangan sukacita. Mungkin kita juga tidak kuat, atau mungkin kita juga mengalami dampak dari ekonomi, kesulitan ekonomi. Kita mengalami dampak dari kepanikan, apakah saya akan terkena virus corona apa tidak. Tapi di tengah-tengah itu saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain juga. Kita mendapatkan kekuatan ketika kita juga menguatkan orang lain. Kita bisa sharing dari Instagram ayat firman Tuhan. Kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan, janji firman Tuhan lewat WhatsApp. Kita bisa mungkin mulai menelepon jemaat orang lain atau orang yang kita kenal yang mungkin butuh sekadar didengarkan atau mungkin butuh kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, dalam kondisi ini justru orang Kristen diminta untuk menjadi berkat, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan, agar orang lain juga tabah Bapak Ibu dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita menemukan kekuatan dari Roh Kudus. Kita menemukan kekuatan penghiburan kita dari Roh Kudus. Mari kita buka bersama dalam pasal yang sama, pasal 27 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, jangan takut. Engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Nah Bapak Ibu, poin yang kedua adalah saya yakin Paulus juga ketakutan. Maka dari itu satu malam malaikat dari Tuhan datang untuk menguatkan Paulus. Saya jadi teringat ketika Yesus juga ketakutan ketika dia menghadapi kayu salib dan ada malaikat Tuhan yang menguatkan dia. Nah Bapak Ibu, Paulus juga ketika dalam ketakutan dia mendapatkan penglihatan. Dia melihat malaikat berdiri di sisinya dan menguatkan dia. Jangan takut Paulus, jangan takut. Apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Nah Bapak Ibu, Paulus mengingatkan dirinya, aku adalah kepunyaan Tuhan. Dia berkata, aku adalah miliknya Tuhan dalam ayat yang ke-24, Bapak Ibu. Ayat 23 dan ayat 24. Poin yang pertama, kita harus ingat bahwa kita pun adalah miliknya Tuhan. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, kita adalah biji matanya Tuhan. Para pemazmur menulis dalam banyak ayat di Mazmur bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhanlah kota benteng kita. Tuhanlah batu karang kita yang teguh. Kepadanya lah kita berlindung. Kepadanya lah kita mencari tempat perteduhan. Bapak Ibu, poin nomor 2, carilah kekuatan dalam firman Tuhan. Carilah kekuatan lewat penghiburan oleh Roh Kudus. Bagaimana cara praktikalnya? Setiap hari di rumah Bapak Ibu sempatkan waktu memuji menyembah Tuhan. Kita menguatkan diri kita dengan berbahasa roh. 1 Korintus pasal 14 berkata, orang yang berbahasa roh dia berbicara bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan langsung. Dan orang yang berbahasa roh dia menguatkan dirinya sendiri. Saya yakin Bapak Ibu, Paulus di tengah diombang-ambingkan oleh badai di kapal tersebut, dia berdoa, bersyafaat, berbahasa roh untuk menguatkan dirinya sendiri dan juga bersyafaat bagi para tahanan yang lain. Nah Bapak Ibu, sudahkah kita membaca firman? Karena Paulus menemukan kekuatan juga dari firman Tuhan. Saya yakin Paulus pasti teringat dengan perkataan Yesus yang berkata, akulah Immanuel, aku bersama-sama dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Saya yakin Paulus dia merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus menyelamatkan dia daripada penjara, dilempar batu, dirajam, disesah, hampir mau dibunuh. Kalau Yesus menyelamatkan dari semua penderitaan itu, Yesus pun sanggup menyelamatkan Paulus dari kapal karam. Nah Bapak Ibu, kita juga bisa merenungkan. Kalau Yesus sudah membuktikan dirinya setia kepada janji-janjinya, pasti Roh Kudus, Yesus juga menolong kita melewati pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu,
Apa respon Paulus terhadap perkataan malaikat ini? Ayat 25 berkata begini, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus berkata begini, aku percaya kepada Tuhan. Satu kata ini penting Bapak Ibu, percaya. Percayakah kita kepada Tuhan di tengah COVID-19 ini? Percayakah kita terhadap janji Tuhan? Percayakah kita kepada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya? Bahwa Tuhan selalu menjaga anak-anaknya. Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh Tuhan tahu. Bahkan jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Artinya Tuhan peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Pendeta boleh berbicara, firman Tuhan boleh berbicara, nabi bisa berbicara, Bapak Ibu menguatkan. Tetapi pada akhirnya terletak respon kita. Apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan apa tidak? Paulus percaya. Bahkan dia menguatkan orang lain. Dia berkata, aku yakin semua pasti terjadi sesuai dengan apa yang dinyatakan kepadaku. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID-19 seperti ini kita menemukan kekuatan dari firman Tuhan. Kenapa Paulus bisa yakin? Karena dia tahu dalam pasal-pasal sebelumnya Allah telah menyatakan kepada Paulus bahwa dia harus menghadap kaisar. Kalau Paulus harus menghadap kaisar, berarti badai ini pun pasti Paulus lewati. Nah Bapak Ibu, kita bisa dengan yakin kita akan melewati COVID-19. Kenapa? Karena ada panggilan Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan setiap kita. Ada rencana dan misi Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan setiap kita. Yaitu apa? Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Untuk memuridkan orang-orang. Tapi Pak, saya terkurung dalam rumah. Bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu, puji Tuhan ada teknologi Bapak Ibu. Sekarang pun kita bisa ibadah online karena teknologi. Tidak menghentikan kita untuk mengabarkan Injil. Dan saya mengajak Bapak Ibu, jangan kita terlalu tenggelam dalam kepanikan dan kekhawatiran. Justru kita kembali kepada firman Tuhan, kita mengabarkan firman Tuhan, lalu kita menyebarkan kabar baik. Amin Bapak Ibu. Lalu poin yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita menemukan kekuatan dari persekutuan lewat komunitas. Kita menemukan kekuatan dari persekutuan dengan komunitas. Bapak Ibu, Paulus tidak sendirian di kapal itu. Coba kita balik sebentar Bapak Ibu dalam pasal 27 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Bapak Ibu, siapa yang menyertai Paulus? Ada kata kami di situ. Kami berarti ada Lukas, karena Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Lalu ada Aristarkus yang menyertai Paulus dan Lukas. Ada 3 orang, Bapak Ibu. Ya, itu cukup untuk menguatkan hati Paulus. Artinya begini, justru di tengah-tengah badai di kapal, saya membayangkan, saya mengimajinasikan Paulus, Lukas, Aristarkus, mereka bergandengan tangan, mereka berdoa, berbahasa roh, mereka bersyafaat, mereka berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa untuk nahkoda kapal diberikan hikmat, berdoa kepada para tahanan yang lain agar selamat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu jangan sendirian. Lebih enak kita menghadapi badai dengan komunitas. Minimal ada keluarga yang bisa kita ajak untuk berdoa syafaat Bapak Ibu. Lalu kalau engkau tergabung, Bapak Ibu tergabung dalam KUL, Bapak Ibu berdoa dengan KUL secara online. Kita bisa menggunakan aplikasi untuk berdoa bersama-sama. Intinya Bapak Ibu, doa bersama-sama itu ada berkat tersendiri. Menemukan kekuatan dalam komunitas, dalam persekutuan Bapak Ibu. Ya. Jadi Paulus juga dikuatkan dengan keberadaan Aristarkus dan keberadaan Lukas Bapak Ibu. Dan lebih daripada itu, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Tidak hanya bertiga, mereka pun bersekutu dengan para tahanan yang lain yang berjumlah sekitar 260 jiwa. Pada ayat yang ke-35, mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang ke-35 dikatakan Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan semua mereka. Mereka adalah para tahanan dan para penumpang kapal tersebut.
Sambil mengucap syukur, Paulus memecah-mecahkan roti lalu mereka mulai makan. Kenapa? Karena 14 hari lamanya mereka tidak bisa makan apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, 2 minggu tidak makan apa-apa, terombang-ambing oleh badai. Saya yakin mungkin mereka juga udah gak nafsu makan karena mabuk laut. Mungkin kepikiran untuk makan juga enek karena pengen muntah. Dan di situ Paulus berkata, ayo kita makan, ayo kita bersekutu bersama, kita memecahkan roti, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa akibatnya Bapak Ibu? Dalam ayat yang ke-36, maka kuatlah hati semua orang di kapal tersebut dan mereka pun makan juga. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID ini, kita juga menemukan kekuatan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Bapak Ibu, kita menemukan kekuatan dalam mengucap syukur. Saya berpikir mungkin roti yang mereka makan sudah apek. Roti yang mereka makan sudah kena air hujan, kena air laut. Mungkin rasanya udah gak enak, tapi itu yang mereka punya. Mereka makan, menemukan kekuatan dari roti yang sisa itu dan mereka mengucap syukur. Bapak Ibu, poin penting adalah kita menemukan kekuatan dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita punya di rumah, berkat apapun yang Tuhan izinkan kita miliki hari ini, mengucap syukur di tengah itu. Mengucap syukur atas apa yang Bapak Ibu masih bisa lewati hari ini. Makan bersama keluarga, mengucap syukur, ambil momen ini untuk betul-betul bilang Tuhan terima kasih. Kami masih boleh melewati 1 hari lagi, mengucap syukur. Lalu Bapak Ibu kalau bisa, berkati yang lain. Melakukan tindakan kasih, memberkati orang yang membutuhkan Bapak Ibu. Sehingga mereka semua bersama-sama bersekutu bersama. Dan jangan lupa kasih kredit kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena atas seizin kasih karunia Tuhan, kita masih bisa melewati hari demi hari. Itu Bapak Ibu. 3 hal yang dimana kita bisa menemukan kekuatan. 1, kita menemukan kekuatan ketika kita menguatkan orang lain. Ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita membagikan kebenaran firman kepada orang lain, kita pun menemukan kekuatan. Yang kedua, kita menemukan kekuatan dari penghiburan oleh Roh Kudus. Ketika kita berbahasa roh, memuji, menyembah, mungkin Tuhan kasih ilham, Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih perkataannya lewat firman Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, kita menemukan kekuatan ketika kita makan bersama komunitas. Ketika kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi kepada Paulus? Kalau Bapak Ibu lihat ayat terakhir di pasal 27, mereka semua terdampar di Pulau Malta. Dan ayat 44 secara spesifik mengatakan, mereka semua selamat naik ke darat. Luar biasa. Itulah janji Tuhan atas seluruh tahanan di kapal tersebut yang dikasih tahu lewat penglihatan Paulus. Mereka semua akan selamat karena Paulus. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, saya berdoa bahwa kita semua akan melewati pandemi COVID-19 ini. Dan bukan hanya kita, tapi bangsa Indonesia yang kita kasihi, yang kita bawa dalam doa setiap malam, juga akan Tuhan sertai, akan Tuhan berkati untuk bisa melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Dan kita semua selamat. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh agar Bapak Ibu diberkati dan dikuatkan oleh firman ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara-saudari, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini di rumah masing-masing, dalam kesulitan, dalam apapun yang kami alami, Tuhan beserta dengan kami. Kalau Tuhan menyertai Paulus dengan para tahanan di kapal yang diombang-ambingkan oleh badai, Tuhan pun menyertai kami. Hamba berdoa Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin di negeri ini agar kami bisa melalui pandemi COVID-19 dengan baik. Dan hamba berdoa Tuhan untuk gerejamu, untuk tubuh Kristus dimanapun gerejamu berada, agar mereka menjadi semakin kuat, tabah dalam menjalani penderitaan ataupun kesusahan yang kami alami karena COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Dari tempat ini terdengar ada pernyataan iman dari umat-umat-Mu. Bahwa Tuhan kami sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan kami sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Itulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang baik ini yang Tuhan berikan, percayakan bagi kami. Untuk kami boleh sama-sama Tuhan memuji menyembah Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak bertemu secara muka dengan muka, tapi kami tahu Tuhan, roh kami menjadi satu dalam menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini menjadi hari-hari yang berat bagi kami umat-Mu Tuhan, tapi kami mau terus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Karena iman kami tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak memandang hina hati yang hancur, jiwa yang remuk, sebab itu adalah persembahan yang Engkau rindukan. Tuhan, mari dengarkan seruan umat-Mu. Kami yang memerlukan Engkau Tuhan, kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Mari berbelas kasihanlah bagi umat-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau datang lagi kepada Tuhan. Kami mau berkata, ampuni kami Tuhan kalau kami sudah banyak melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami, ampuni kota kami, ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Hati kami terbuka Tuhan di hadapan Engkau. Tidak ada yang tersembunyi dari-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan, kami merindukan supaya terjadi mujizat yang besar atas bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau melihat begitu banyak korban Tuhan yang berjatuhan saat ini Tuhan karena virus COVID-19. Tuhan, mari bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Balut hati-hati yang luka, mungkin banyak keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, berikan penghiburan Tuhan. Sebab hanya dari-Mu kami memperoleh penghiburan yang sejati. Tuhan mari ampuni kami Tuhan. Ampuni kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus mau menyayangi kami umat-Mu. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Khususnya bagi Gembala Sidang kami Bapak Niko Nyotora Harjo. Tuhan, kami tahu tugas yang Kau berikan begitu besar Tuhan. Sebab itu kami minta kekuatan yang besar juga Tuhan berikan atas hamba-Mu ini. Pertolongan Tuhan ada selalu beserta hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat, kebijaksanaan turun atas Bapak Niko Tuhan. Supaya hamba-Mu ini mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan tahu untuk membawa semua Tuhan, jemaat Tuhan. Domba-domba yang Tuhan percayakan dibawa kepemimpinannya Tuhan. Biar senantiasa apa yang disampaikannya Tuhan itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 1B, Gembala terkasih kami Bapak Samuel Gunawan. Terima kasih buat Gembala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur buat hati hamba yang senantiasa ada di hati Bapak Samuel Gunawan Tuhan. Hati Bapak, terima kasih Tuhan senantiasa memberikan hati yang peka kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah hamba-Mu. Berkati dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan Tuhan atas Bapak Samuel. Begitu juga dengan Ibu Koni, anak-anaknya. Bahkan menantu dan cucu-cucunya Tuhan berada dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan senantiasa kepada Bapak Samuel Tuhan. Supaya dia tahu membawa jemaat-Mu ke dalam rancangan Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta. Bahkan juga bangsa kami Tuhan terkhususnya. Kami berdoa Tuhan supaya terjadi terobosan yang besar. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan biar semua yang terjadi saat ini boleh menunjukkan betapa kasih setia Tuhan ada senantiasa atas bangsa kami. Berkati Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, dan seluruh aparat di negara kami. Berkati mereka Tuhan, khususnya berikan kesabaran untuk Bapak Jokowi Tuhan untuk menghadapi semua situasi yang ada saat ini. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan Tuhan supaya dia boleh mengambil keputusan yang tepat Tuhan untuk saat-saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur
syukur buat segala yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Dan kami mau buka hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Entah kami sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan orang tua. Dimanapun kami berada Tuhan. Tangan kasih dan perlindungan Tuhan ada pada kami semuanya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Kau mengirim malaikat-malaikat-Mu untuk berjalan bersama dengan setiap kami. Oleh karena itu, apa saja yang tangan-Mu kerjakan, Tuhan buat jadi baik. Kemana kakimu melangkah, Tuhan menyertai dan memberikan keberuntungannya. Agar lewat hidupmu diberkati, dikasihi, disayangi Tuhan. Agar semakin hari menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai daripada saat ini sampai dengan selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.